Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng berjudul Awal Mula Letusan Gunung Kelut. Yuk kita mulai. Dahulu kala, berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Brawijaya. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Dyah Ayu Pusparani. Banyak pria muda jatuh cinta kepadanya. Namun, sang putri selalu menolak lamaran mereka. Tampaknya sang putri menginginkan seorang suami yang hebat. Kondisi itu membuat Raja Brawijaya merasa sedih. Ia ingin sekali melihat putrinya menikah, mengingat usia raja yang sudah semakin tua. "Ayahanda sudah semakin tua. Kamu harus segera menikah, putriku," kata Prabu Brawijaya. Raja Brawijaya akhirnya mengadakan sayembara. Bagi siapapun laki-laki yang bisa menegangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, dia akan jadikan suami dari Putri Dyah Ayu Pusparani. Sementara itu, Putri Dyah Ayu Pusparani sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ia tahu bahwa ayahnya sangat menginginkan dirinya untuk menikah. Ia hanya berharap dapat menikah dengan pria yang hebat, sebab dia sendiri mengetahui bahwa busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima memiliki kekuatan gaib. Jadi, siapapun yang menjadi pemenangnya pasti memiliki kekuatan gaib juga. Sayembara pun dimulai. Semua orang mencoba meregangkan busur dan mengangkat gong. Namun, tak ada seorang pun yang berhasil melakukannya. Justru membuat tangan mereka kesakitan. Bahkan, beberapa di antaranya mengalami cedera punggung. Melihat keadaan itu, Raja Brawijaya berniat untuk menghentikan sayembara. Dia berpikir, tak ada seorang pun yang sanggup memenangkan sayembara. Namun, beberapa saat sebelum dia menghentikan sayembara itu, tiba-tiba ada seorang pria yang mendekatinya. Semua orang yang hadir menatapnya dengan aneh. Dia bukan seperti manusia kebanyakan. Kepalanya tidak seperti kepala manusia pada umumnya, tapi menyerupai kepala banteng dengan 2 tanduk di atasnya. "Siapa namamu?" tanya raja. "Tunggu, biar aku mencobanya. Nama saya Lembusura, Tuan. Izinkan saya untuk mencoba sayembara ini," jawab pria berkepala banteng itu. Sang raja akhirnya memberikan izin kepada Lembusura. Semua penonton yang hadir tak sabar menunggu aksi dari Lembusura. Dia langsung meregangkan busur panahnya hingga Lembusura akhirnya berhasil meregangkan busur Kiai Garuda Yaksa. Namun, masih ada ujian berikutnya, yaitu mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Dan sekali lagi, dia berhasil. Semua orang yang hadir di sana bertepuk tangan. Mereka semua kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lembusura. Namun, di sisi lain, Putri Dyah Ayu Pusparani merasa sedih. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menikah dengan seorang pria berkepala banteng. Melihat itu, membuat sang raja ikut sedih. Namun, dirinya tidak ada pilihan lain. Sang raja harus menepati janjinya. Di hari menjelang pernikahan, Putri Dyah Ayu Pusparani berpikir keras untuk membatalkan pernikahannya dengan Lembusura. Dia kemudian meminta ayahnya untuk membuat rencana, yaitu dengan menyuruh Lembusura membuatkan sumur di puncak Gunung Kelut. Sumur yang rencananya digunakan sang putri untuk mandi. Sang raja pun memahami rencana dari putrinya itu. Ia kemudian meminta Lembusura untuk pergi ke puncak Gunung Kelut dan membuatkan sebuah sumur. Lembusura pun menyetujuinya. Sesampainya di puncak Gunung Kelut, Lembusura langsung menggali tanah dengan kekuatan yang dimilikinya. Dia terus menggali sampai dalam. Namun, tiba-tiba
prajurit istana yang sedari tadi mengawalnya malah mendorong Lembu Sura masuk ke dalam lubang. Lembu Sura pun terjatuh masuk ke dalam lubang. Para prajurit istana kemudian menguburnya hidup-hidup. Lembu Sura tidak berdaya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lubang itu terlalu dalam. Sebelum lubang itu tertutup rata dengan tanah, Lembu Sura sempat berteriak mengutuk sang raja. Raja Brawijaya, tunggu balas dendamku. Aku akan menghancurkan kerajaanmu. Teriak Lembu Sura dari dalam lubang, sebelum akhirnya tertutup rata oleh tanah. Semua orang yang mengetahui peristiwa tersebut merasa ketakutan. Mereka sangat yakin bahwa Lembu Sura suatu saat akan membalas dendam kepada kerajaan. Sampai hari ini, mereka percaya jika suatu saat Gunung Kelut meletus, itu berarti Lembu Sura sedang melakukan balas dendam. Dari dongeng Tanah Jawa kali ini, kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai menyesal ketika semuanya sudah terjadi. Demikian dongeng Tanah Jawa tentang awal mula letusan Gunung Kelut. Sampai berjumpa lagi di dongeng Tanah Jawa selanjutnya. Dadah!